Tuhan. Malam hari ini kenapa saya ambil tema Kristen Bunglon? Karena kita sama-sama belajar bahwa banyak di kehidupan sekarang ini banyak orang yang sudah tidak punya prinsip lagi, atau banyak yang sudah mulai labil, banyak yang sudah mulai berubah-ubah. Saudara pasti kenal yang namanya hewan atau binatang yang bunglon. Semua orang tahu itulah salah satu jenis hewan ya. Nah, hewan itu yang namanya bunglon itu dia identik dengan berubah warna. Ya, dia identik dengan berubah warna. Kalau dia umpamanya di pohon yang berwarna batangnya warna coklat, maka bunglon itu akan berubah seperti batang pohon yang berwarna coklat. Kalau bunglon itu hewan itu ada di semak-semak belukar yang berwarna hijau, maka dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Jadi dengan kata lain, dimanapun hewan ini, binatang ini berada di lokasi apapun, dia akan secepat kilat merubah dirinya sama seperti lokasi yang dia temui. Nah, kenapa begitu? Nah, memang Tuhan ciptakan bunglon ini yaitu untuk melindungi dirinya dari mangsanya, untuk melindungi dirinya dari serangan musuhnya. Nah, hari ini kita tidak bicara tentang hewan bunglon, tapi kita mau ambil beberapa sifat ya, agar kita manusia, kita khususnya orang Kristen tidak seperti itu. Nah, di satu sisi bagus ya, bagus hewan ini bisa merubah dirinya secepat kilat seperti tempat yang dia tuju. Kalau dia di semak belukar warna hijau, maka dia berwarna hijau. Kalau dia ada di pohon yang batangnya warna coklat, dia dengan sigap akan berwarna coklat. Kenapa? Karena itulah Tuhan berikan, karena itulah kemampuan yang Tuhan berikan untuk hewan ini melindungi dirinya. Nah, sekarang lucu, banyak manusia atau banyak orang Kristen yang seperti bunglon. Banyak orang Kristen yang berubah-ubah ya. Kadang-kadang berubah-ubah tanpa memiliki dasar, berubah-ubah tanpa ada dasar. Kalau berubah untuk kebaikan itu bagus. Kadang banyak kita anak Tuhan, banyak orang Kristen berubah bukan menjadi bagus, tapi menjadi buruk atau membuat nama Tuhan tidak termulia ya. Kenapa saya ambil tema ini? Mari kita sama-sama belajar ya. Apa itu orang Kristen bunglon? Bagaimana itu sifat orang Kristen bunglon? Atau bagaimana itu ciri-ciri orang Kristen bunglon? Saya tulis di sini ya. Orang manusia bunglon atau orang Kristen bunglon yaitu orang yang tidak memiliki pendirian tetap. Orang yang tidak memiliki pendirian tetap. Orang yang suka mengikut arus. Ya, kalau orang ke kanan, dia ikut ke kanan. Kalau orang ke kiri, dia ikut ke kiri. Kalau orang putar-putar, dia ikut putar-putar. Apa yang terjadi? Pusing. Benar pusing. Nah, dia suka ikut-ikut. Lalu dia suka hidupnya mengikuti tren yang ada. Hidupnya mengikuti apa yang lagi sekarang naik daun, apa yang tren. Padahal tujuannya nggak jelas, hanya ikut-ikutan. Banyak sekarang anak Kristen, khususnya anak muda, suka ikut-ikutan, berubah-ubah, tidak tetap pendiriannya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen suka berubah-ubah, tidak tetap pendirian kita, maka kita akan jadi bulan-bulanan iblis. Kita akan dipermainkan oleh iblis. Kenapa? Karena kita tidak memiliki tolak ukur. Kita tidak memiliki tolak ukur dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini kita belajar punya prinsip, kita belajar teguh. Kalau saudara berubah untuk kebaikan, itu lebih baik. Tapi kalau saudara ikut-ikutan berubah hanya untuk sesaat saja, hanya untuk ikuti tren saja, saya rasa itu tidak baik. Ya.
Jadi mari kita sama-sama belajar. Banyak orang Kristen sekarang seperti itu. Tidak kuat dasarnya, tidak kuat pondasinya. Jadi ada sedikit perkembangan zaman dia ikut, ada sedikit yang baru dia ikut. Kristen bunglon ini atau manusia bunglon ini sama seperti sebetulnya dia orang yang tidak berani menunjukkan siapa dirinya. Identitas aslinya dia tidak berani tunjukkan. Siapa sebetulnya dirinya dia tidak berani tunjukkan. Dia suka ikut ke kanan, dia suka ikut ke kiri. Jadi siapa dirinya sebenarnya? Banyak anak Tuhan sekarang seperti itu. Banyak anak Tuhan ikut-ikutan. Banyak anak Tuhan tidak teguh pendiriannya. Jadi ketika anak Tuhan hanya ikut-ikutan, tidak teguh pendiriannya, maka itu akan jadi permainan iblis. Iblis senang dengan seperti itu. Banyak anak Tuhan dia cuma ikut-ikut saja. Kalau bunglon, kalau hewan bunglon itu, kalau dia berubah, dia untuk mengelabui musuhnya. Seperti tadi, kalau dia ada di semak belukar, dia akan sama seperti semak belukar supaya musuhnya tidak mengetahui kalau di situ ada dia. Tapi anak Kristen, anak Tuhan tidak. Khususnya anak muda banyak yang ikut-ikut perkembangan zaman, tren sesaat. Kalau ada tujuannya yang jelas, kita ikut itu tren atau kita ikut itu perubahan, kita tahu apa tujuan jelas dan itu tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, wajar kita ikut. Tapi kalau ketika kita tahu itu hanya sesaat saja, hanya untuk kenikmatan sementara saja, hanya untuk mengikuti arus zaman saja, itu bukan contoh yang baik. Benar, sifat manusia berubah-ubah. Sifat manusia itu cenderung bosan. Sifat manusia itu sering tidak konsisten, suka berubah. Sebentar tahu, sudah tahu, pindah. Sebentar tahu, sudah tahu akan hal yang baru, pindah. Tidak konsisten. Kenapa? Kadang ketidakkonsistenan itu menjadi masalah bagi kita. Karena kalau kita tidak konsisten, maka kita tidak punya pendirian. Kerohanian kita itu tidak teguh. Jadi mari ketika kita hidup di dalam Tuhan, miliki dulu dasar yang teguh, agar apapun kehidupan di dunia ini, kesenangan di dunia ini kita tidak ikut. Kita tetap berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berjalan di dalam jalur firman Tuhan. Kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak anak Tuhan rajin ke gereja. Banyak anak Tuhan melayani di gereja. Tetapi hanya di gereja, di luar gereja hilang anak Tuhannya. Banyak anak Tuhan, orang Kristen tidak pandang bulu mau itu kaum bapak-bapak atau itu orang tua ibu, pemuda, pemudi, siapa saja. Ketika dia ada di dalam gereja, dia sepertinya memang betul-betul orang Kristen. Sepertinya dia memang kita lihat ya ini Kristen. Tetapi begitu dia keluar dari kehidupan gereja, dia keluar masuk kehidupan sehari-hari, dia tidak mencerminkan mencerminkan seperti yang firman Tuhan lakukan. Di dalam menghadapi masalah contohnya, memang kita rajin ibadah, kita rajin datang ke gereja. Tapi kita keluar dari gereja, ketika ada orang yang punya masalah, kita tidak berani menceritakan bahwa ada Yesus yang sanggup menyembuhkan, ada Yesus yang sanggup memulihkan, ada Yesus yang sanggup menolong. Mulut kita tidak berani mengatakan itu ke orang lain. Bahkan ketika ada yang bilang di sana lebih hebat, orang itu lebih hebat, kita ikut. Tapi kita tetap gereja. Di mana pendirian kita?
Seharusnya ketika ada sahabat, teman, orang tua, siapa saja yang memiliki masalah, ketika engkau punya pendirian teguh dalam Tuhan, punya prinsip, engkau bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, engkau bisa menyampaikan tentang kabar baik bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tapi banyak anak Tuhan, orang Kristen katanya, malu untuk menceritakan tentang Tuhan, malu, sungkan, segan untuk menyampaikan kabar tentang Tuhan, malah lebih suka ikut, lebih ngetren, ya. Khususnya anak muda banyak. Nanti dibilang tidak gaul, nanti dibilang kuno, kolot. Lebih baik ya ke gereja, ya di luar lain lagi kehidupan saya. Ini kan berubah-ubah. Seharusnya sebagai orang Kristen kita itu menjadi dampak, kita menjadi berkat. Jangan kita buat di gereja Tuhan, di luar tidak Tuhan. Ya. Itu kan kita menyakiti hati Tuhan. Bisa berubah, bukan tidak bisa berubah. Tapi berubahlah kalau memang itu harus dirubah. Dan jelas bahwa itu harus diubah. Bukan berubah karena ikut-ikutan, bukan berubah karena ada sesuatu tren sesaat saja, tidak. Di firman Tuhan ada contoh, ya, berubah ke arah yang baik, ya. Saudara, di firman Tuhan Petrus murid Yesus. Dulu dia bernama Simon. Ketika dia mengikuti Yesus, dia berubah nama menjadi Petrus. Ya, dulu dia alang-alang, sekarang jadi batu karang. Dulu Petrus tidak punya prinsip, tetapi ketika dia berubah ke arah yang baik, dia punya prinsip. Malah kalau saudara ingat cerita tentang Tuhan Yesus disalibkan, saudara pasti ingat tentang Petrus ini, berapa kali dia menyangkal Yesus. 3 kali sebelum ayam berkokok dia menyangkal Yesus. Dia kenal Yesus. Saudara, dia ikut Yesus, dia murid Yesus. Kemana Yesus dia ikut, kemana Yesus pergi dia ikut. Yesus buat mujizat dia ada di sana. Apakah Petrus punya prinsip di situ? Tidak. Tapi pada akhirnya dia berubah setelah dia tahu. Dia menyakiti hati Yesus, dia tahu. Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, dia berubah menjadi pengikut yang setia sampai akhir hidupnya. Kalau berubah ke arah yang baik itu bagus. Kadang ada anak Tuhan bukan berubah ke arah yang baik, bahkan menjerumuskan orang lain ke tidak baik. Jangan bawa gereja jadi topeng. Jangan bawa nama Tuhan, jangan bilang anak Kristen tapi sifatmu tidak seperti anak Tuhan. Itu akan menyakitkan hati Tuhan. Di gereja orang melihat kita berapi-api, di gereja orang melihat kita memuji Tuhan, di gereja orang melihat kita ini contoh, tapi begitu di luar kamu bukan seperti anak Tuhan, kamu tidak jadi berkat. Di mana letak pendirian kita? Saya katakan kalau Kristen bunglon itu Kristen yang tidak berani menunjukkan siapa dirinya. Dia tidak berani menunjukkan identitas dirinya. Dia tidak berani menunjukkan ini diri saya. Kalau saya pengikut Kristus, ini saya. Bukan setengah pengikut Kristus, setengah hidup keduniawian. Tidak. Tapi kalau ini saya pengikut Kristus, ya hidup saya sesuai kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu susah, terus belajar. Walaupun banyak cobaan, banyak intimidasi iblis, ya terus belajar. Banyak sekarang anak Tuhan tidak seperti itu. Jangan jadikan kamu pergi ke gereja hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan jadikan ke gerejanya sebagai topeng. Tapi mari, ketika kamu datang ke gereja, kamu ingin mengenal siapa Tuhan. Kamu ingin mengenal pribadi Tuhan, ingin perjumpaan dengan Tuhan.
Ketahui di mana kelemahan kita. Jangan kita asal ikut tren zaman. Ya. Anak muda khususnya, model pakaian, gaya hidup. Saya bilang tidak salah untuk mengikuti, tapi cocokkan dengan pribadi kita. Jangan karena kita lihat orang keren pakai itu kita pakai, jadi kelihatan blow on kita, kelihatan tidak menarik. Jadi mari kenali siapa diri kita. Letak kelemahan kita di mana, kita harus tahu. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, jangan mau menjadi orang yang berubah-ubah. Karena dengan begitu engkau akan mudah dipermainkan iblis. Engkau akan mudah dibola-bolakan iblis. Tapi biarlah kehidupan kita, kalau kita sebagai anak Tuhan, mulai dari tingkah laku, perkataan, perbuatan, mencerminkan apa yang ada di kebenaran firman Tuhan. Di gereja kita menyanyi, memuji, tapi di luar jarang menyebut nama Tuhan. Malu. Di gereja kita memang datang memuji Tuhan, tapi begitu di luar kita malu menceritakan Tuhan. Hari ini kita belajar bersama. Kenapa? Karena biarlah firman yang kita dengar kita hidupi. Jadi kita Kristen bukan Kristen biasa, bukan Kristen asal-asalan, tapi kita menjadi Kristen yang benar-benar pengikut Tuhan, benar-benar mencerminkan karakter Tuhan, benar-benar mencerminkan kehidupan yang seperti di dalam Alkitab. Maka dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Mari kita buka dulu di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan jelas katakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kalau kamu mau jadi kehidupan dunia, di dunialah. Kalau kamu mau jadi kehidupan dengan Kristus, hidup seperti yang Kristus inginkan. Jangan suam-suam kuku, kadang A, kadang B. Mengikut Tuhan banyak harga yang harus dibayar. Mengikut Tuhan harus melepaskan semua kedagingan-kedagingan yang tidak perlu. Dikatakan jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Tuhan kita memberikan kita pemikiran untuk tahu mana membedakan yang benar, mana membedakan yang tidak benar, tahu memilih mana yang benar dan tidak benar. Tuhan hanya manusia yang Tuhan kasih akal budi pikiran, agar kita bisa membedakan mana jalan yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tahu mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Jangan suka ikut-ikutan. Kenapa? Orang yang suka ikut-ikutan, orang yang suka meniru orang lain, itu tidak menjadi dirinya sendiri. Tapi mari, cepat atau lambat orang yang suka ikut-ikutan itu akan selalu ekor, jadi pengekor terus. Ya, dia akan selalu hidup dalam bayang-bayang orang lain. Banyak contoh kita lihat di dalam pelayanan. Ketika kita lihat ada pemimpin pujian, ada yang seperti kita idolakan. Suatu saat kita menjadi pemimpin pujian, atau suatu saat jadi pengkhotbah, atau saat seperti menjadi MC, menjadi moderator. Jadi diri sendiri, nggak usah ikut-ikut orang lain. Mulai dari gaya pakaian nanti saudara lihat,
Mulai gaya tampilan, cara ngomong pun saudara ikut-ikut. Di mana letak diri kita? Tunjukkan siapa identitas kita. Tunjukkan diri kita. Tidak perlu saudara ikut sama seperti dia. Semua saudara ikuti stylenya. Saudara bukan menjadi diri saudara, tapi saudara meniru orang lain. Jadilah diri sendiri. Punya prinsip. Anak Tuhan harus punya prinsip. Jadi dirimu sendiri. Oleh karena itu anak Tuhan harus punya dasar, agar kamu tidak diombang-ambingkan oleh keinginan-keinginan dunia ini, agar kamu tidak diombang-ambingkan oleh keadaan-keadaan yang sesaat sementara. Tapi mari, ketika kita memiliki dasar yang teguh di dalam Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita tahu bagaimana Dia. Ketika ada arus ke kanan, ada arus ke kiri, kita tetap kuat. Anak muda bisa gaul, orang tua bisa gaul, tapi tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap dalam jalannya kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kita tunjukkan cara gaul kita itu yang beda, cara tampil beda kita itu yang berbeda. Kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya ambil bagian B saja. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya ambil bagian B. Walaupun, atau saya baca aja ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, yang intinya di sini, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini dikatakan engkau bisa gaul, engkau bisa tampil beda. Tunjukkan dari perkataanmu, hai orang percaya. Sesama orang percaya harus beda. Tunjukkan perkataanmu, tunjukkan tingkah lakumu yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu, tunjukkan bahwa engkau beda dengan dunia ini. Jangan kita tenar gara-gara mengikut tren dunia. Jangan kita tenar gara-gara kita mengikut hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi engkau beda karena ada kasihmu yang nyata, perkataanmu yang selalu menjadi berkat, tingkah lakumu yang selalu dilihat orang menjadi berkat. Bertutur sopan, berkata sopan, kasihmu membantu orang lain, kesetiaanmu, itu yang ditunjukkan. Kita popularitas, kita tenar gara-gara ini, gara-gara ada sesuatu yang beda dalam kehidupan kita, yaitu kita mencerminkan semua apa yang sudah kita ikuti di dalam Tuhan, kita tunjukkan keluar, berbuah. Jadi kita jangan merubah diri kita ke hal yang tidak baik. Kalau bunglon, Tuhan kasih memang untuk menjaga dirinya dari masalah, dari serangan musuh. Tapi kalau kita tidak punya, kita keluar berubah, kita tidak punya tujuan, kita bukan menjaga diri kita dari serangan musuh, tapi malah kita dibola-bolakan oleh si iblis karena kita tidak tahu. Kalau memang kita harus berubah, berubahlah. Kalau memang itu harus diubah. Mungkin selama ini karakter kita tidak baik, berubahlah menjadi karakter yang baik. Menonjol dengan karakter yang berbeda. Anak muda katakan no pada pergaulan bebas. Sekarang, zaman sekarang maju.
semuanya seperti bebas, seperti tidak rasa bersalah anak muda. Tapi kalau engkau anak Tuhan yang percaya Tuhan, yang tahu firman Tuhan, tidak melakukan itu bukan tidak gaul. Apa nanti yang gaul yang masuk surga? Tidak. Tapi mereka yang hidup dan menghidupi kebenaran firman, nah, tidak hanya menjadi pelaku pendengar firman, tapi pelaku firman Tuhan, itulah yang Tuhan lihat. Tuhan senang melihat seperti itu. Orang tua kita juga, Bapak Ibu Saudara kasih, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari cara kita bertutur kata, biarlah yang kita sampaikan itu menjadi berkat. Jangan gara-gara omongan kita orang tidak mau lagi ke gereja. Jangan gara-gara tingkah laku kita orang jadi malas ke gereja. Tapi biarlah dari kehidupan kita ini makin banyak orang yang boleh mengenal Tuhan. Itu kan berubah ke arah tidak baik. Di gereja kita memuji Tuhan, tapi keluar dari gereja seperti tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Gaya hidup kita harus berbeda. Gaya hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Belajar menjauhi kehidupan kedagingan-kedagingan. Belajar mematikan kedagingan. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak perlu dikonsumsi, yang tidak sesuai firman Tuhan, tidak usah dikonsumsi. Tapi mari belajar hidup di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Jadi anak Kristen punya pendirian. Tunjukkan kamu Kristen. Kalau si bunglon, tunjukkannya dia bunglon. Seperti saya katakan, dia berubah karena untuk melindungi dirinya. Kalau kita tunjukkan diri kita, siapa kita? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Jangan hari ini hidup di dalam Tuhan, besok kamu tidak hidup di dalam Tuhan. Minggu ini hidup dalam Tuhan, besoknya tidak hidup dalam Tuhan. Tidak seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pusat kita ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kita, mengambil alih seluruh kehidupan kita. Apa yang tidak diucapkan orang tentang kita, tidak perlu kita dengarkan. Kalau itu membangun, tidak masalah. Tapi kalau itu selintingan yang membuat kita down, saudara, tidak perlu semua didengarkan. Ada filter, ada saring yang harus didengarkan. Tunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Kalau bunglon, dia tidak berani menunjukkan identitasnya, karena besok dia hijau, besok dia kuning, besok dia coklat. Mana dia? Itulah bunglon. Anak Tuhan jangan seperti itu. Besok kamu anak muda ada di kalangan orang muda, kamu berubah. Orang suka minum minuman, kamu ikut minum minuman. Orang tua, ibu-ibu ada di arisan, kamu di gereja seperti anak Tuhan di sana suka menggosip, kamu ikut, orang tua ikut menggosip. Jangan. Tunjukkan kita ini lurus, pengikut Tuhan. Pusat kehidupan kita yaitu Tuhan Yesus. Jangan kita ikut sesuatu yang baru hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan kita ikut sesuatu yang baru hanya untuk kesenangan sementara. Jangan. Kadang-kadang kita mau ikut di dalam suatu perkembangan zaman, tren, hanya untuk mencari teman, hanya untuk diperhatikan orang lain, hanya untuk supaya bagaimana orang melihat kita, siapa saya. Jadi kita meninggalkan sifat-sifat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jangan. Milikilah pendirian tetap di dalam Tuhan.
Saudara kasih yang sudah lama dalam penyakit, harus kuat, harus sabar, harus tekun mencari Tuhan. Walaupun sakit itu sudah seperti menjadi ketakutan, percaya ada Tuhan. Jangan kita ada orang yang bilang kamu ke sana saja, ada orang hebat di sana, ada orang pintar di sana, lalu kita bilang iya saya ke sana. Menyakitkan hati Tuhan. Terus cari Tuhan, terus cari Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan ingin melihat kesetiaan kita. Tuhan ingin melihat bagaimana kedisiplinan kita, bagaimana ketaatan kita. Tuhan ingin lihat itu. Jadi jadilah Kristen yang jangan suka berubah-ubah, mulai dari sifat, perkataan, tingkah laku, mengikuti model-model zaman sekarang, khususnya anak muda. Ikuti zaman, cara pola berpakaian, kehidupan, lifestyle-nya, pergaulannya. Tolong difilter, disaring mana yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan semua diikuti, jangan semua ditelan bulat-bulat. Buat saringannya agar kita tidak jatuh berulang-ulang di dalam dosa, agar kita tidak selalu terjerumus dalam hal yang sama. Tapi seharusnya anak Tuhan harus jadi dampak, seharusnya anak Tuhan harus jadi berkat. Makanya kata-kata jangan serupa dengan dunia ini, jangan sama dengan dunia ini. Jelas firman Tuhan katakan kalau kamu A tetap jadi A, jangan hari ini A besok B. Itu Tuhan, firman Tuhan katakan di Roma 12 tadi. Jangan serupa dengan dunia. Kalau mau kau ikut dunia ya 100% lah ikut dunia, gitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita belajar di dalam Tuhan. Sama-sama kita belajar berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu tidak instan untuk berubah, ada proses-proses. Tapi mari ketika kita mau berubah, ketika kita mau teguh di dalam Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kita tidak mampu sendiri, kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan Yesus, kita perlu bimbingannya. Ketika ada niat untuk kita untuk terus tetap di dalam Tuhan, tidak mau pemikiran ke kanan ke kiri, kita fokus, kita berdoa agar Tuhan tolong. Banyak sekarang yang ikut-ikutan, tapi mari seperti Petrus tadi, agar kita bisa berubah dari Petrus yang pernah mengkhianati Tuhan Yesus, ya. Tapi dia sampai akhir hidupnya dia berubah. Kalau berubah untuk yang baik tidak apa-apa, sampai dia menjadi pengikut setia dan meninggal di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saat malam hari ini yang bisa mendengarkan live streaming ini, sejauh mana Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan, sama-sama kita belajar untuk menjadi berkat. Sama-sama kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang betul-betul menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jangan kita tidak menjadi diri sendiri. Jangan kita suka menjadi pengikut-pengikut yang tidak benar, dan itu akan membuat kita hanya sebagai bayang-bayang daripada pengikut itu saja. Jadi mari tunjukkan identitas kita, siapa sebenarnya kita. Karena buah yang bagus itu hanya bisa keluar dari pohonnya yang bagus juga. Buah yang bagus hanya bisa keluar dari pohon yang bagus jika pohon itu pun konsisten bertumbuh dan mau terus bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh saja, tapi di dalam pertumbuhannya dia mau diproses. Apa yang proses dia? Alam yang membentuknya. Buah itu akan kelihatan, sekali lagi saya katakan, buah itu akan kelihatan baik kalau pohonnya itu baik, dan pohon itu konsisten untuk terus bertumbuh
Dan pohon itu konsisten bertumbuh dan diproses oleh alam yang akan membentuknya. Ada badai yang datang, ada hujan yang datang, ada panas yang datang, tapi dia tetap terus tegar, teguh, kuat, berdiri, tumbuh. Maka buahnya akan menjadi buah yang baik karena dia sudah melewati proses itu. Itu kalau kita berubah dengan baik. Jadi lihat kemana perubahan kita, ke arah yang baik kah atau ke arah yang tidak baik. Sekali lagi, jangan menjadi Kristen bunglon yang berubah-berubah tidak tetap, karena engkau akan dipermainkan iblis. Dengan mudah iblis akan membola-bolakan engkau. Tunjukkan siapa diri kita, siapa identitas kita, siapa kita sebenarnya. Kalau engkau anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara anak Tuhan, tunjukkan bagaimana sebenarnya sifat dari anak Tuhan. Tunjukkan bagaimana sebenarnya kelakuan dari anak Tuhan, perkataan dari anak Tuhan, tingkah laku dari anak Tuhan. Mari sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, inilah yang menjadi sharing kita malam hari ini, agar saya, Bapak, Ibu, Saudara, siapa saja yang bisa mendengarkan tayangan live streaming ini di acara cakap-cakap tentang Tuhan ini, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belum sempurna, saya ini masih, semua kita dalam daging. Terus kita belajar, terus kita diproses. Setiap hari kita harus belajar, setiap hari diproses, setiap hari harus kita minta tuntunan dari Tuhan agar kita terus berjalan. Kenapa? Karena ada banyak hal kiri kanan. Iblis tidak senang melihat kita ketika kita ingin terus dekat dengan Tuhan. Jadi ada banyak hal-hal yang dia suka lakukan agar kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, tapi kita karena kita mau dekat dengan Tuhan, kita minta Tuhan menolong kita, memegang tangan kita setiap hari. Tuhan pasti tolong kita. Jangan suka jadi orang yang berubah-ubah. Tetapkan pendirianmu. Intinya, tunjukkan siapa identitasmu. Kalau kita anak Tuhan, tunjukkan bagaimana anak Tuhan. Jangan hari ini anak Tuhan, besok tidak anak Tuhan. Tunjukkan agar hidup kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan senang melihat hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi bahan sharing kita malam hari ini di cakap-cakap tentang Tuhan. Kita akan terus belajar dan belajar dan belajar. Tidak ada maksud kita untuk menghakimi orang lain, menjudge orang lain, tidak. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini pedang bermata dua. Kena ke saya dulu, baru kena ke saudara. Jadi firman Tuhan ini terus mengajari kita agar kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan.